Pelaku pembunuhan bocah di Makassar kini telah ditangkap oleh pihak berwajib. Seorang bocah laki-laki diculik dan dibunuh oleh dua remaja di Makassar, Sulawesi Selatan, yang ramai diberitakan sebelumnya. Apa motif sebenarnya pelaku melakukan pembunuhan tersebut? Kasus seorang anak yang dibunuh di Makassar yang akan dijual organ tubuhnya. Video terkait kasus tersebut beredar, mulai dari wawancara dengan pelaku hingga CCTV tempat pelaku menculik korban dan mengeksekusinya. Kasus tersebut menarik perhatian publik. Selain sadis, pelaku pembunuhan anak-anak tersebut masih tergolong remaja, yakni berusia 14 dan 17 tahun. Korban juga masih sangat muda, baru berusia 10 tahun. Kedua pelaku menculik korban dan membunuhnya. Mereka berencana untuk menjual organ anak-anak di website tersebut. Polisi mengatakan, setelah orang tua korban melaporkan kejadian dan rekaman kamera pengawas, polisi lalu menangkap kedua pelaku di bawah umur yang berinisial AD 17 tahun dan MF 14 tahun. Korban penculikan bernama Muhfadli Sadewa yang masih duduk di bangku SD dan tahun ini berusia 10 tahun. Para pelaku mengenal korban dan sebelum melakukan penculikan, kedua pelaku merayu korban dengan uang Rp50.000. Kedua pelaku dijerat pasal 340 KUHP pembunuhan berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pelaku penculikan anak itu ditangkap Polres Panakukang Makassar dalam waktu kurang dari 24 jam atau dini hari, Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2023, saat sedang beristirahat di rumah masing-masing. Motif pembunuhan itu adalah terkait faktor ekonomi. Tersangka melihat tawaran tersebut di situs internet untuk menghasilkan uang dalam jumlah besar dengan menjual organ manusia. Dari situlah tersangka terpengaruh, sehingga tersangka memiliki niat untuk membunuh. Rencananya, organ anak-anak yang dibunuh akan dijual. Pelaku dapat situs jual organ dari iklan internet. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Budi Haryanto memastikan tidak ada sindikat perdagangan organ yang terlibat dalam kasus tersebut. Para pelaku pembunuhan di anak Makassar mengetahui hal ini dari iklan di internet. Korban Sadewa ditemukan tewas, jasadnya dibuang di kolong jembatan Inspeksi PAM Timur di Waduk Nipa-Nipa di Moconglu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jenazah korban ditemukan terbungkus plastik pada Selasa pagi, tanggal 10 Januari tahun 2023. Dan langsung dibawa ke RS Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan visum. Beberapa jam setelah jenazah ditemukan, polisi kemudian mendatangi rumah masing-masing pelaku untuk dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk diproses lebih lanjut. Pengungkapan kasus tersebut berdasarkan laporan dari orang tua korban dan rekaman CCTV. Korban dibawa kabur oleh pelaku dengan sepeda motor, kata Kabid Humas Polres Makassar Kompol Lando Sambolangi. Mengingat pelaku masih di bawah umur, maka perlu dievaluasi dari 3 aspek. Pertama, sosiologi. Kedua, dari aspek psikologis. Tim investigasi akan mengundang psikolog untuk mengetahui seberapa dalam niat membunuh tersangka. Ketiga, aspek yudikatif. Berdasarkan situasi dan psikologi tersangka, para pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang hukumannya dikurangi setengahnya. Penyidik Polrestabes Makassar mendatangkan tim psikologis dari Polda Sulsel untuk melakukan pemeriksaan psikologis terhadap 2 tersangka penculikan dan pembunuhan tersebut. Pemeriksaan kejiwaan dilakukan masing-masing terhadap tersangka AD dan MF untuk mengetahui status pelaku sebelum dan sesudah melakukan perbuatan. Tes berlangsung selama 2 jam, dan hasilnya akan diumumkan di kemudian hari setelah kesimpulan dibuat. Tujuan dari pemeriksaan kejiwaan adalah untuk menemukan dan mengumpulkan informasi untuk menarik kesimpulan lebih lanjut. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta Kominfo melakukan sidak ke website jual beli organ untuk mencegah terulangnya kembali kasus yang menunjukkan tanda jual beli organ.
Menurut pengakuan pelaku, mereka diiming-imingi uang dalam jumlah besar. Keadaan ini sangat meresahkan dan berbahaya karena konten negatif seperti ini dapat mempengaruhi anak-anak. Dari pengakuan tersangka utama AD, ia awalnya mendapatkan informasi di situs Yandex asal luar negeri. Tergiur dengan bisnis penjualan organ manusia dan dijanjikan mendapat uang besar, ia pun bersama rekannya merencanakan pembunuhan korban. Namun sialnya, saat mengkonfirmasi nomor di situs itu sudah tidak bisa diakses dan tidak tersambung. Saat kejadian, korban pun sudah tidak bernyawa. Di situ ada harga organ, harganya $80.000, ada ginjal, dan paru-paru juga. Saya cekik dan benturkan kepalanya ke dinding, kata pelaku di Polrestabes. Karena tidak mendapat apa-apa, tersangka membawa jasad korban lalu diikat kemudian membungkusnya dengan kantong plastik berwarna hitam lalu membawa mayat korban untuk dibuang ke daerah perbatasan Makassar, di Waduk Nipa-Nipa, Kecamatan Monconglu, Kabupaten Maros. Warga yang mengetahui kasus ini emosi dan merusak rumah dua pelaku. Pihak dari keluarga korban melakukan pengerusakan rumah-rumah para pelaku. Ada dua rumah, pertama di pinggir kanal, kemudian di perumahan Kodam, ujar Kapolsek Manggala Kompol Syamsuardi di lokasi kejadian, Kompleks Kodam Lama Borong Makassar. Pengerusakan dua rumah pelaku di Batua Raya Lorong 7 dan Kompleks Kodam Lama Borong dilakukan usai pemakaman korban di tempat pemakaman umum, TPU, Paropo, Batua Raya oleh massa dari pihak keluarga korban. Atas kejadian itu, pihaknya menghimbau kepada warga agar kembali ke rumah masing-masing dengan tenang, dan tidak usah terprovokasi. Untuk antisipasi serangan susulan, personel kepolisian telah ditempatkan di rumah pelaku selama beberapa hari sampai situasi kondusif. Menteri Bintang Puspayoga menuturkan, kedua pelaku kini masih dalam pemeriksaan dan satu anak saksi ditempatkan di rumah. Dia mengatakan kasus ini perlu ditangani dengan menggunakan mekanisme perlindungan khusus anak. Karena pelakunya masih di bawah umur, maka dalam prosesnya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, SPPA, ujar Bintang Puspayoga. Pihaknya berpesan agar kasus ini ditangani secara tepat dan tegas dengan tetap memperhatikan hak anak berhadapan dengan hukum untuk memberikan efek jera agar kejadian ini tidak terulang kembali.